mengevaluasi masukan-masukan dari DPRD akan kami tampung. Rekomendasi yang sudah dipaparkan tadi juga akan kami tampung juga. Banyak masukan-masukan yang baik hari ini dan ini akan jadi bahan evaluasi ke depan. Yang terhormat Wali Kota Pagi dan selamat datang dalam acara rapat paripurna dari pihak ketiga atas pembangunan museum di aset Perumda Pedaringan serta memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang terkait dengan keberadaan pembangunan museum ini agar dapat mengetahui arah dan tujuan keberadaan museum ini pada masa yang akan datang. Islamic Center, halaman 1-12. Penjelasan tentang Islamic Center masih kurang lengkap, khususnya terkait dengan kepemilikan aset, pengelolaannya ke depan, serta peran dan fungsinya bagi masyarakat di Kota Surakarta. Perlu lebih diperjelas kembali perihal peran dan fungsinya bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pengembangan konsep-konsep syariah Islam dan keberadaan pusat kegiatan bagi UMKM di Kota Surakarta. Merekomendasikan Wali Kota agar segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melihat lebih jauh rencana dan pelaksanaannya. F. Revitalisasi kebun binatang Juruk, halaman 1-12. Bahwa akibat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di tahun anggaran berjalan pada waktu yang tidak tepat, maka Perumda TSTJ kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya targetnya 1,9 miliar dan mampu menyumbang PAD 400 juta. Realisasinya target tersebut tidak tercapai dan hanya menyumbangkan pendapatan 56 juta, itu pun dengan mengorbankan UMKM yang berada di dalam maupun di luar Taman Juruk untuk tidak lagi bisa mengais rezeki di Solo Safari. Merekomendasikan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebelum kontrak dengan Taman Safari supaya tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk melakukan adendum kontrak dengan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian maupun dari substansi perjanjian sebelum tenggang waktu 5 tahun antara BUMD TSTJ dengan pihak PT Kelola Taman Wisata agar bergaining position para pihak sejajar. G. Revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan, halaman 1-12. Dengan adanya bangunan yang relatif megah dan fantastis ini, telah menggeser pelaku IKM sebelumnya. Oleh karenanya, perlu perencanaan yang matang tentang pengelolaan IKM ini yang berpihak pada pedagang sebelumnya ataupun pelaku IKM dan tidak dikuasai oleh pemilik atau pemodal besar. Pembangunan IKM di bekas pasar Mebel Gilingan sampai saat ini belum tuntas, sehingga direkomendasikan untuk segera diselesaikan dan segera beroperasional. Sedangkan dampak buruk dari pembangunan IKM Gilingan yaitu direlokasinya pedagang mebel ke Bongmojo menjadikan mereka nyaris kehilangan mata pencaharian karena tempatnya kurang strategis dan representatif. Direkomendasikan untuk menjadikan tempat itu lebih representatif dengan memperluas bangunan serta mendesain ulang
melakukan promosi pasar mebel gilingan secara terus-menerus kepada warga masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, memberi petunjuk arah lokasi pasar di persimpangan jalur lalu lintas yang strategis, membuka akses moda transportasi ke arah pasar, mengadakan pameran mebel di lokasi, serta memberikan pendampingan pemasaran dan modal kepada pelaku UMKM. H. PLTSA Putri Cempo, halaman 1-13. Hasil dari pengelolaan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sampah tanpa menambah masalah baru, dan pergerakan ekonomi sirkular masyarakat sekitar tetap bisa berjalan dengan baik. Ternyata pengelolaan sampah dengan pihak ketiga di PLTSA Putri Cempo belum berjalan maksimal. Direkomendasikan untuk mereview Perda dan MOU dengan pihak ketiga atas pengelolaannya, mengingat dalam waktu 5-6 tahun ke depan sampai habis dan harus mengimpor dari luar. Biaya impor, dampak dari impor dan sebagainya, kalau dimungkinkan biaya pengambilan sampah dari hulu ke hilir di dalam kota dibiayai oleh pihak ketiga. I. Revitalisasi Solo Technopark, halaman 1-13. Upaya ini dapat ditinjau ulang, khususnya terhadap muatan atau isi perjanjian yang telah disepakati bersama antar pihak. Pembangunan STP saat ini tidak konsisten dengan penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Pengelolaan STP saat ini dengan skema Badan Layan Umum Daerah atau BLUD yang melibatkan pihak ketiga sama sekali tidak menguntungkan pemerintah Kota Surakarta dengan alasan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, akan tetapi sebaliknya justru masih meminta pembiayaan dari APBD Kota Surakarta. Dalam perkembangannya, laporan terkait hasil, outcome, dan manfaat atau benefit atas kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak dirasakan dengan baik oleh warga atau masyarakat di Kota Surakarta. Pengelolaan dengan sistem BLUD direkomendasikan untuk dihilangkan, termasuk membatalkan kerjasama dengan pihak ketiga dengan segala resiko hukumnya. Poin 5. Pada inovasi daerah yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, diperlukan penguatan dan keberlanjutan dari hasil inovasi daerah tersebut sehingga mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat daerah, khususnya masyarakat di Kota Surakarta. Dalam hal ini, kerjasama model pentahelix dengan perguruan tinggi di wilayah sekitarnya perlu diperkuat dalam menguatkan atmosfer riset dan inovasi daerah, termasuk dengan dunia usaha dan dunia industri. Poin 6. Dalam menjabarkan sub 1.3 yang berisi data umum daerah halaman 1-51, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah A. Data luas wilayah geografi halaman 1-53, baik berdasar kecamatan, syukur-syukur sampai ke tingkat kelurahan, ada tambahan kolom persentase dan kolom peringkat atau ranking. B. Dalam menjabarkan jumlah penduduk halaman 1-55, baik berdasar kecamatan dan kelurahan, ada tambahan kolom persentase dan kolom peringkat atau ranking. C. Dalam memadukan jumlah penduduk dan luas wilayah akan ketemu tingkat kepadatan penduduk, baik berdasar kecamatan maupun kelurahan. Data tingkat kepadatan penduduk ini sebaiknya disertai dengan kolom peringkat atau ranking. D. Masukan dari DPRD akan kami tampung. Rekomendasi yang sudah dipaparkan tadi juga akan kami tampung juga. Banyak masukan-masukan yang baik hari ini dan ini akan jadi bahan evaluasi ke depan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan. Akan kami genjot terus 17 pembangunan yang ada di Kota Solo ini agar bisa lebih berdampak, memberikan multiplier effect juga ke Kota Solo dan Solo Raya. Salah satu catatannya tadi soal Sriwedari, Mas. Ini nanti seperti apa untuk penyelesaiannya?
Mohon izin untuk Masjid Sriwedari, karena dulu masjidnya didirikan di atas tanah sengketa, otomatis yang menjadi prioritas bukan pembangunannya dulu, tapi menyelesaikan kasus hukumnya dulu. Masalah sengketa tanahnya sudah kita selesaikan. Lalu dari awal kan tidak ada penlok di situ, tidak ada SK panitia di situ. Itulah yang kita selesaikan. Jadi saya rasa pembangunannya bisa dikatakan mundur atau mangkrak ya karena permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Jadi prioritas kami pemerintah Kota Solo adalah menyelesaikan masalah hukumnya dulu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan pembangunan di atas tanah sengketa, apalagi tidak ada penlok, tidak ada SK panitia. Nah itu, tapi nggak apa-apa, ini kan sudah kita selesaikan, administrasi sudah kita rapikan atas petunjuk, atas masukan juga dari kejaksaan. Panitia-panitia juga sudah kita hidupkan lagi untuk segera menyelesaikan PR-PR-nya. Karena sekali lagi pembangunan ini tidak memakai APBD dan ya itu tadi diselesaikan PR-nya. Hutang-hutang dengan Wika dan lain-lain, nah itu dengan panitia masjid. Pendanaan sudah ada perkembangan Mas untuk Bisa ditanyakan ke panitia masjid. soal STP juga Mas, kan perlu ada adendum baru Mas untuk kerjasama dengan pihak ketiga Mas. Yang namanya perjanjian kerja di dunia usaha itu hal yang biasa, kan ada dinamikanya. Adendum bisa nanti diagendakan ya. Yang penting ini tadi apa? Investasi sudah masuk. Ini kan setelah ini ada rumah sakit, ada AI. Nah, ini. Ya, gitu nggak? Mas. Pemerintah yang di pusat kan juga sangat susah. Nah, nyambung Pak Wali kan ada di posisi pemerintahan yang paling atas, dan ya harapannya juga ini bisa terkoneksi terus nanti. Sebenarnya kan 17 prioritas ini kan berkala ya, ada yang sudah diresmikan, ada yang belum, ada yang masih berjalan. Dalam perjalanan itu kan DPRD juga hadir ya dalam setiap mungkin peletakan batu pertama, terus peresmian dan sebagainya. Nah, ini apa sudah pernah dikomunikasikan sebelumnya tentang proyek-proyek ini, seperti semua Solo Safari tadi yang sama Perumda STJ. Sampai teknis tidak? Ya, sampai teknis tidak. Karena kalau seperti hal-hal yang teknis itu sebenarnya ya kalau itu bisa menjadi bahan pembahasan yang serius di tiap-tiap komisi yang membidangi itu, saya kira akan lebih bagus. Tapi kadang memang info itu yang belum tersampaikan. Ya, kita inginnya ke depan bisa lebih komunikasinya bisa lebih nyambung. Terima kasih Pak. Pak, izin Pak tadi ketinggalan Pak. Poin-poinnya aja Pak yang menjadi catatan apa aja Pak ini Pak? Ya, pada pagi hari ini kita melaksanakan paripurna rekomendasi DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan RKPJ Wali Kota tahun 2023. Tadi sudah dibacakan oleh para wakil ketua berkaitan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan untuk ke depan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota agar di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan tentunya akan lebih baik lagi. Beberapa catatan rekomendasi cukup menjadi hal yang perhatian kita untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota agar ke depan lebih baik lagi.